Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua sekarang kalian sudah hari kedua ya untuk mengikuti kegiatan MPLS di SMK Informatika. Selamat datang kepada calon siswa SMK Informatika. Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah bisa bergabung atau memilih sekolah atau belajar di SMK Informatika. Harapan Ibu tiada lain, semoga kalian semua cita-cita kalian yang kalian harapkan, yang kalian inginkan, yang kalian dambakan dengan menimba ilmu di SMK Informatika tercapai sesuai dengan harapan kita semua. Amin. Selamat datang sekali lagi, semoga kita semua atau kalian yang berada di rumah sehat semua, tetap selalu menjaga kesehatan kalian, tetap harus semangat dalam belajar dan beribadah. Baiklah, di sini Ibu diberikan amanah untuk mensosialisasikan tentang bimbingan konseling yang ada di SMK Informatika. Tadi di awal Ibu belum memperkenalkan diri ya, nama Ibu Ika Tarlikah, sarjana agama, dan Ibu diberikan amanah sekali lagi untuk menyampaikan tentang sosialisasi bimbingan konseling. Dan kalian ketika mendengar bimbingan konseling itu sudah tidak asing lagi. Kenapa? Karena di SMP juga insya Allah sudah ada pelajaran bimbingan konseling. Nah, seperti apa di SMP bimbingan konseling dan seperti apa di SMK. Nah, ini mungkin tidak jauh berbeda. Cuman hanya yang berbeda itu dari usia kalian ya. Ketika kalian punya permasalahan di usia SMP seperti apa, nanti di tingkat SMK seperti apa. Dan perlu kita tahu bahwa pengertian konseling itu adalah yaitu pelayanan bantuan untuk peserta didik ya, baik secara perorangan, kelompok, agar mampu mandiri ya dan berkembang secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan perencanaan karir. Nah, di sini ada perencanaan karir ya. Nah, perencanaan karir itu seperti apa? Nah, ini nanti kalian akan jelas sekali akan paham setelah kalian belajar di SMK ya, melalui perencanaan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Nah, di dalam bimbingan konseling ini ada visi dan misi bimbingan konseling. Visinya apa, Bu? Nah, visinya di sini yaitu visi pelayanan BK memberikan solusi permasalahan peserta didik sehingga bisa berkembang secara optimal, mandiri, dan bahagia dalam kehidupannya ya. Kemudian misinya misinya yaitu di sini ada 3, ada misi pendidikan, misi pengembangan, dan ada misi pengentasan masalah. Misi pendidikan adalah memfasilitasi pengembangan peserta didik melalui pembentukan berperilaku efektif, normatif dalam kehidupan keseharian dan masa depan. Nah, kemudian misi pengembangannya adalah memfasilitasi pengembangan potensi dan kompetensi peserta didik di dalam lingkungan sekolah atau di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga ada misi pengentasan suatu permasalahan atau pengentasan masalah adalah memfasilitasi pengentasan masalah peserta didik mengacu kepada kehidupan efektif sehari-hari. Nah, di sini yang sering kalian temui ada beberapa macam permasalahan yang sering dihadapi oleh siswa-siswi SMK atau di tingkat SMK, dan ini tidak jauh berbeda ketika
dihadapi oleh kalian ketika masa kalian duduk di tingkat SMP. Ada masalah pribadi, masalah belajar, masalah agama, begitu juga masalah keluarga, masalah sosial, dan yang keenam yaitu adalah masalah karir. Ya. Kemudian dari semua masalah tadi, ini ada bentuk penanganannya seperti apa, Bu, di SMK Informatika. Nah, kalian harus paham di sini ketika ada masalah pribadi, keluarga, agama, sosial, dan lain sebagainya harus kemana. Nah, di sini ada jenis penanganannya yaitu kalian bisa mengkonsultasikan secara perorangan atau pribadi. Nah, ini untuk agama bagaimana? Kalian bisa konsultasi tentang agama. Nanti ketika kalian punya permasalahan tentang agama, ya, tentang kepercayaan kalian kepada Allah, tentang kepercayaan kalian kepada Tuhannya, nanti dari BK akan diarahkan kepada ahlinya, yaitu kalian nanti akan diarahkan kepada ustadz, ustazah yang memang paham betul tentang agama. Nah, kemudian di sini ketika kalian punya masalah umum yang sifatnya umum, misalnya sifatnya masalah di kelas dan lain sebagainya, ini bisa dikonsultasikan secara kelompok, ya. Nah, di sini BK kerjasama dengan guru. Ketika kalian punya permasalahan, nah kalian jangan takut karena di BK insya Allah adanya kerjasama dengan guru, adanya kerjasama dengan wali kelas, adanya kerjasama dengan kesiswaan. Misalnya kalian ada permasalahan dengan kedisiplinan atau permasalahan tentang kedisiplinan, baik dalam disiplin belajar, disiplin sekolah ataupun dalam disiplin ibadah. Nah, nanti ini ada hubungannya dengan kesiswaan, maka Ibu kerjasama dengan bagian kesiswaan. Nah, bagaimana Bu ketika saya punya permasalahan tentang nilai akademik, tentang belajar? Nah, nanti dari BK Ibu kerjasama dengan kurikulum, nanti akan Ibu arahkan ke bagian akademik, yaitu ke bagian kurikulum. Nah, ketika masalah yang tadi Ibu sebutkan di atas dari 6 poin atau 6 macam permasalahan, dan ketika itu misalnya kalian punya satu permasalahan apakah tergolong kepada masalah ringan, masalah sedang ataupun masalah berat, maka Ibu akan kerjasama dengan orang tua kalian, yaitu Ibu akan memanggil orang tua kalian, gitu ya. Dan mudah-mudahan yang Ibu harapkan peserta PMPLS tahun ini kalian semua termasuk kepada anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, sehingga kalian sesuai dengan harapan orang tua kalian, ya, kalian bisa menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tua kalian, bisa membanggakan guru-guru kalian. Ya, begitu juga kalian bisa diperlukan oleh masyarakat. Next. Nah, di sini Ibu menayangkan atau memperlihatkan gambar, ya. Ketika belajar offline, kalian mungkin sering terjadi melihat ketika kalian tingkat SMP melihat anak tingkat SMA ataupun SMK melihat gambar atau gambar ya seperti yang ada di depan kalian. Ibu tidak mengatakan jangan, tetapi Ibu mengatakan hindari atau jauhi. Nah, ini adalah kenapa harus menjauhi? Karena ini adalah perbuatan yang akan merusak akhlak kalian. Nah, ini harus dijauhi, ya. Kemudian ada lagi gambar berikutnya di sini. Nah, ini mungkin yang pernah kalian lakukan seperti ini. Kalau memang kalian pernah dilakukan di saat tingkat SMP, nah untuk tingkat SMK tolong hindari kebut-kebutan di jalan karena ini akan mengganggu fasilitas umum dan bisa membahayakan untuk kita dan orang lain. Nah, ini sering terjadi ketika kita belajar offline. Nah, tapi ketika belajar online pun ini tidak menutup kemungkinan, ya. Kalau kalian memang ya karena permasalahan di rumah saja bete dan lain sebagainya, akhirnya keluar membuat kalian maksudnya mengadakan tawuran dengan teman-teman dan lain sebagainya. Nah, ini juga dilarang. Maka dari itu hindari tawuran karena itu adalah ciri yang tidak baik, yang tidak bermoral.
ya. Nah, di sini kalian bisa lihat, Ibu tidak mau melihat siswa, ya di sini ganteng semua nih kalau ngelihat dari gambar. Ibu tidak mau melihat ada siswa SMK yang berpenampilan seperti ini, ya. Maka dari itu, Ibu ingatkan jangan sampai kalian salah memilih teman. Kalau kalian ingin sukses, kalau kalian ingin menjadi orang hebat, maka bertemanlah dengan orang yang baik, bertemanlah dengan orang yang semangat di dalam belajar, ya. Ingat, sekali lagi, kalau kalian mau bersahabat, mau berteman, carilah teman yang baik yang sekiranya bisa mengajak kebaikan kepada kalian semua, bukan menjerumuskan kepada kalian sehingga kalian menjadi orang yang gagal. Nah, ini ada putrinya di sini karena mayoritas kalau jurusan APK perkantoran di sini perempuan. Kepala ditutup atau pakaian muslimah tapi akhlak tidak muslim. Nah, ini harus dihindari juga, ya. Ini khusus untuk putri, jangan sampai terjadi kepada siswi SMK informatika, karena ini adalah akan merusak kesehatan, ya. Next, ini mungkin gambar terakhir kali ya. Nah, di sini jauhi kriminalitas karena akan membawa ke jurang kesengsaraan, bukan kesuksesan ya, tapi kegagalan, ya. Nah, di sini terakhir, ya, endingnya seperti apa nih? Kalau kalian lihat semua dari gambar-gambar yang tadi, nah di sini berani berbuat, berani bertanggung jawab, dan ini bisa dirasakan akibatnya seperti apa. Pesan dari Ibu selaku guru bimbingan konseling, kalian tetap semangat belajar, tetap semangat beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, ya, ikuti apa yang diperintahkannya selama perintahnya itu baik dan selama perintahnya tidak menyimpang dari ajaran agama. Begitu juga kalian mengikuti peraturan sekolah dan tetap disiplin dalam belajar, disiplin dalam beribadah. Luruskan niat kalian untuk menimba ilmu di SMK Informatika ini karena Allah, bukan karena ingin kerja. Ingat, ketika kalian sudah meluruskan niat kalian untuk belajar di informatika ini, di SMK Informatika ini karena Allah, maka insya Allah dunia akan mengikutinya. Maka dari itu, ingat sekali lagi, luruskan niat kalian, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau kalian sudah punya ilmu, insya Allah kalian bukan mencari lapangan kerja, tapi kalian dicari, ya, dibutuhkan. Kalian tidak usah repot-repot ngelamar kemana, ke sana kemari dan lain sebagainya. Karena kalian sudah punya ilmu yang cukup, maka insya Allah orang yang mencari kita, bukan kita yang mencari pekerjaan, ya. Sekali lagi, salam sukses, salam semangat, salam sehat. Ya, kita selalu memohon kepada Allah supaya kita selalu dilindungi oleh virus corona dan virus-virus yang lainnya, sehingga kalian tetap bisa semangat di dalam belajar kalian setiap harinya dan setiap saat dan setiap waktunya. Jangan lupa ibadah sholat 5 waktu. Salam buat orang tua kalian semua. Terima kasih, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun dan kapanpun itu masih dipercaya sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian siswa. Kalau nanti mudah-mudahan kita diberikan sekolah tatap muka, Bapak kasih gambaran sedikit ya, pembinaan mental agama di sekolah kita itu di SMK Informatika banyak seperti pada hari Selasa ya. Selasa, Rabu, Kamis itu kita sudah rutin membiasakan sebelum pembelajaran kita sudah melaksanakan yang namanya sholat duha bersama. Lalu dilanjut dengan tadarus, lalu dilanjut dengan kultum. Di situ nanti kalian akan latihan MC, latihan berdoa, latihan dakwah. Nah, itu salah satu nilai-nilai penambahan karakter siswa di sekolah ya. Kenapa? Kalau kita tidak
melakukan seperti itu, bisa-bisa runtuh nanti keimanan kita. Ya, makanya kalau dari Bapak sendiri sebagai guru agama di sekolah, ya nanti kalian Bapak akan mengajar kalian, yaitu ngajar agama ya, pendidikan agama di sekolah. Khususnya kalau Bapak kelas 1. Tapi kalau untuk penanaman pembinaan mental agama di sekolah, itu semuanya melibatkan guru-guru agama. Termasuk juga dari guru BK, termasuk juga dari guru-guru lain yang paham dengan kebutuhan karakter siswa. Oleh karenanya, di samping pembinaan mental karakter agama di sekolah ini, siswa juga perlu ditanamkan yang namanya dasar-dasar keagamaan ini, supaya ketika siswa itu mencapai tingkat kedewasaannya, dia bisa membawa diri ya. Seperti apa? Seperti pengenalan dasar-dasar agama. Ya, kalau di sekolah kita ini oleh Bapak sendiri yang membimbing itu ada yang namanya kajian-kajian tambahan. Seperti pengajian akhir pekan, kita belajar membaca Al-Quran, memperdalam kajian-kajian keagamaan. Nah, itu salah satu pembinaan mental agama di sekolah. Tujuannya tidak lain yaitu mudah-mudahan anak-anak didik kita, siswa-siswi kita di sekolah itu bisa menambah keimanannya dan bisa mengerem kalau dia punya pikiran yang macam-macam. Karena apa? Karena sudah tahu dasar-dasar keagamaannya. Nah, insya Allah ya, nanti mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga kita nanti belajar di ajaran-ajaran bulan-bulan berikutnya kita sudah bisa tatap muka ya. Ini bisa mengganggu sekali, nih kalau misalkan pembelajarannya selalu daring, kita tidak pernah tatap muka langsung dengan gurunya. Sebenarnya kalau dari dalam kajian kitab ta'lim itu ya belajar face to face itu sama guru itu harus berhadapan langsung biar sanad keilmuannya nyampe. Ya mudah-mudahan meskipun sekarang lewat daring, lewat online ya tidak mengurangi inti apa yang disampaikan oleh Bapak. Selanjutnya selain kegiatan rutinitas di sekolah kita, di situ nanti Bapak juga termasuk bagian dari tim Tarbiyah Islamiyah. Nah, ini tim Tarbiyah Islamiyah ini kalau kalian siswa-siswi yang kelas 1 ada bakat buat menghafal Quran ya minimal juz 30 lah. Itu nanti bisa diteruskan kembali. Bapak buka itu ada kelas tahfidz ya. Kelas tahfidz karena apa? Di samping sekolah kita sekolahnya orang komputer juga, kita menanamkan nilai-nilai karakter siswa itu di bidang keagamaannya biar supaya seimbang. Di satu sisi kita jago komputer, di satu sisi keagamaan kita juga sudah kuat. Nah, karena apa? Karena pembentukan karakternya, terutama pembinaan mental agama di sekolah itu sangat kuat sekali. Nah, itu di Tarbiyah Islamiyah. Nanti kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah itu semua berorientasi pada kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Nanti di sana ada peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, panjang mulut ya, biasanya kalau orang sini bilang itu bikin panjang ya. Terus lagi Rajaban ya. Terus lagi Muharraman, nanti tahun baru Muharram. Nah, itu akan menampilkan siswa-siswa yang berbakat di sekolah. Itu salah satu pembinaan mental agama di sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya kajian-kajian pembinaan mental di sekolah, siswa-siswi sekalian dapat membentuk keimanannya jadi ya, artinya dia tidak goyah. Karena
pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru agama itu masuk ke dalam hati sanubarinya. Oleh karenanya Bapak tekankan lagi, kalau misalkan kalian kurang puas terhadap pelajaran yang disampaikan misalkan oleh guru-guru agama, nah itu bisa langsung konsultasi lewat Bapak atau datang ya. Kalau misalnya nggak bisa ke sekolah ya datang ke rumah lah, kita belajar bareng-bareng gitu. Nah itu saja dari Bapak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak sampaikan lagi, pembinaan mental agama di sekolah itu sangat penting sekali buat masa depan kalian. Di samping sebagai pegangan pribadi ya juga nanti mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru agama di sekolah dan guru-guru yang lainnya bisa bermanfaat baik di dunia maupun akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Gimana kabarnya para calon siswa-siswi SMK Informatika Serang? Bertemu lagi dengan Bapak. Untuk kali ini berhubung pembina OSIS lagi keadaan sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Makanya untuk materi keorganisasian Bapak ambil alih untuk penyampaian materinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur Allah SWT, yang mana pada hari ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan jasmani rohani sehingga kita bisa mengikuti kegiatan MPLS hari yang kedua di SMK Informatika Kota Serang. Salawat salam tak lupa mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan di zaman akhir kita mendapat syafaatnya. Amin. Untuk materi hari ini Bapak akan menyampaikan berkenaan dengan keorganisasian yang ada di SMK Informatika Serang, baik itu tentang kegiatan ekskul organisasi maupun kegiatan seni dan olahraga yang ada di SMK Informatika Serang. Kita lihat sama-sama di belakang Bapak bahwa kegiatan ekstrakurikuler di SMK Informatika Serang ini ada dua, yaitu kegiatan organisasi dan olahraga dan seni. Untuk kegiatan organisasi di SMK Informatika Serang sama seperti di sekolah lainnya ada OSIS, karena OSIS adalah kegiatan organisasi intra setiap sekolah ada. Nah, selain OSIS di SMK Informatika Serang ada 4 lagi tambahan kegiatan ekstrakurikuler olahraganya. Organisasi, yaitu pramuka, PMR, rohis, dan pencinta alam. Berarti ada 4 ekskul yang di SMK dan 1 intrakurikulernya organisasinya. Jadi ada 5 kegiatan organisasi di SMK, yaitu OSIS, PMR, pramuka, rohis, dan pencinta alam. Nah, selain itu kegiatan ekstrakurikuler di SMK juga ada ekstrakurikuler olahraga dan seni. Yaitu di sini ada 10 kegiatan ekstrakurikuler yang ada futsal, kemudian volleyball, basketball, kemudian tenis meja, silat, teater, bulu tangkis, marawis, tari, band, paskibra, dan marching band. Ternyata 12. Ada 12 kegiatan olahraga dan seni di SMK Informatika Kota Serang. Nah, selanjutnya kegiatan-kegiatan apa di sini? Jadi kegiatan organisasi dan olahraga seni di SMK Informatika Serang itu memang banyak. Makanya bagi siswa yang punya atau ingin belajar tentang keorganisasian, bagaimana ingin meningkatkan kemampuan yang di bidang organisasi, silakan nanti masuk ke organisasi yang ada di SMK Informatika Serang, baik OSIS, PMR, rohis, pramuka, ataupun pencinta alam. Nanti pembina-pembinanya nanti akan menyampaikan materi-materi itu ya. Setelah Bapak tadi pembina rohis sudah, yaitu Pak Farhan. Nanti setelah Bapak ada ke PMR, nanti akan menyampaikan PMR seperti apa. Dan kalau memang ingin tahu seperti apa itu OSIS, seperti apa itu pramuka, PMR, rohis, nah ingin tahu berarti harus masuk ke dalam organisasi itu.
banyak kegiatan-kegiatan yang akan kalian terima, yang akan kalian peroleh. Nanti ada contoh-contoh Bapak sampaikan foto-foto tentang kegiatan-kegiatan organisasi maupun olahraga dan seni di SMK Informatika Kota Serang. Itu. Jadi kalian harus bisa sekolah yang namanya sekolah itu harus bisa meningkatkan kemampuan selain pembelajaran, berarti harus mampu untuk bisa berorganisasi supaya nanti di masyarakat sudah terbiasa bagaimana keorganisasian, bagaimana bermusyawarah dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada contoh. Ini adalah pengurus OSIS, hasil kegiatan diklat di lapangannya. Jadi OSIS juga di sini bukan hanya nulis-nulis, bikin administrasi, kemudian yang lain-lain, tapi ada kegiatan di lapangan juga. Bukan hanya di sekolah, tapi ada kegiatan-kegiatan organisasi kita di luar, yaitu di pegunungan, di pedesaan, ataupun di tempat perkemahan dan sebagainya. Ini contoh satu kegiatan OSIS yang sudah dilaksanakan di SMK Kota Serang. Selanjutnya kegiatan pramuka. Nah, pramuka di sini memang ini pramuka wajib ya. Untuk kegiatan ekskul pramuka memang wajib, diwajibkan oleh pemerintah, harus diikuti oleh seluruh siswa yang ada di setiap sekolah, khususnya kelas 10. Nanti anak-anak sekalian semuanya untuk kegiatan pramuka itu wajib ikut. Ya, wajib ikut kegiatan pramuka karena memang ada nilainya di rapot. Nah, itu kenapa pramuka itu menjadi organisasi yang wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas 10. Nah, ini banyak kegiatan-kegiatannya. Kegiatan pertama ini ada kegiatan latihan pramuka rutin, yang tadi kegiatan long march, kemudian ada kegiatan lainnya selain kegiatan, kemudian ini di kelas gabungan dan pelatihan bantara juga di luar, gabungan dengan organisasi lainnya. Nah, di sini kegiatan pramuka bersamaan dengan kegiatan pelantikan bantaranya, itu kenaikan tingkat di tingkat penegak. Nah, selanjutnya, nah ini ada contoh juga kegiatan, kalau ini PMR. Nah, PMR kalian bisa di PMR ini kalian akan diajarkan bagaimana contohnya untuk memberikan pertolongan pertama kepada orang yang mungkin butuh bantuan, entah sakit, entah kecelakaan dan sebagainya. Ini pertolongan pertama. Kemudian ada lagi pembelajaran materi tentang bagaimana pendidikan kesehatan keluarga, itu diberikan juga di PMR. Karena PMR kerjasama dengan PMI. Nah, ini contoh kunjungan ke PMI dan diberikan materi-materi bagaimana pertolongan pertama, bagaimana mengobati, bagaimana mengangkat pasien, ketandu dan sebagainya. Nih, ini contoh dari kegiatan kunjungan PMI Kota Serang dari SMK Informatika Serang. Jadi banyak keilmuan tentang obat-obatan dan bagaimana. Nah, di sini juga ada latihan persahabatan. Selain ke PMI, ada juga kunjungan atau latihan gabungan dengan sekolah-sekolah lain. Terutama biasanya dilaksanakan di SMKN 2 Kota Serang. Itu dari berbagai macam sekolah, dari SMK 1 dan sebagainya, SMK 2 dan sebagainya, pokoknya negeri-negeri semuanya, termasuk sekolah-sekolah swasta. Ini gabung untuk latihan bersama kegiatan PMR di Kota Serang. Selanjutnya, nah ini tadi ada organisasi pencinta alam. Pencinta alam di sini berarti kita harus benar-benar melindungi alam, membuat tanam dan sebagainya. Nah, di sini contoh pendakiannya. Ini contoh pendakian dari pencinta alam. Ya, di sini yang dekat. Kita pernah ke Gunung Karang, kita pernah ke Gunung Pulau Sari, kita pernah ke Gunung Gede Pangrango yang ada di Cibodas dan tempat-tempat lainnya untuk kegiatan pencinta alam. Juga pernah adakan gabungan dengan pencinta alam Kota Serang, bukan hanya di SMA, SLTA sederajat, tapi juga pernah latihan gabungan dengan universitas, terutama di Universitas Serang Raya maupun di perguruan tinggi lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada kegiatan Islamic Gathering. Nah, Islamic Gathering ini itu kegiatan pesantren kilat, samanya seperti itu. Jadi Islamic Gathering ini dilaksanakan oleh Rohis, kemudian dikemas seperti kegiatan pesantren, yaitu selama maksimal itu 2 hari ya, 1 hari materi di siang hari, kemudian malamnya itu kegiatan tadarus. Nah, selanjutnya setelah kegiatan Islamic Gathering ini juga ada kegiatan seni lainnya, yaitu marching band. Nah, ini ada marching band di informatika, khususnya di SMK juga banyak kegiatannya. Nah, salah satunya adalah kegiatan marching band. Tidak semua sekolah memiliki alat untuk
latihan marching band atau ada tim marching bandnya. Nah, sini contoh latihan-latihan marching band yang pernah dilakukan oleh SMK Informatika Serang dan di Yayasan Pendidikan Informatika. Nah, ini seragam atau kostum marching band yang ada di Informatika. Nah, ini kegiatan ini pada saat lomba tingkat nasional di Bogor ya, di Cibubur waktu itu ya. Ini kegiatan tingkat nasional Cibubur. Alhamdulillah kita mendapatkan juara harapan kedua tingkat nasional. Nah, ini seragamnya, timnya. Nah, ini lihat lagi latihan-latihannya. Nah, ini tampil pada saat kegiatan MPLS tahun-tahun sebelumnya di SMK Kota Serang. Nah, ini contoh dari atraksi tim marching band Informatika pada saat pembukaan di MPLS. Kemudian selain kegiatan itu, ada juga kegiatan-kegiatan semakin aksi. Nah, semakin aksi ini SMK Informatika ajang kreativitas siswa Informatika. Jadi bukan hanya internal, mungkin ada adik-adik semuanya, anak semuanya yang pernah ikut kegiatan futsal, voli, di kegiatan semakin aksi, mungkin yang aktif di olahraga ataupun yang lainnya, mungkin pernah atau ikut di kegiatan semakin aksi di SMK, mungkin sudah tahu seperti apa kegiatan semakin aksi yang ada di SMK Kota Serang. Nah, ini cabang-cabangnya ada catur, voli tadi, dan ini LKBB juga kita laksanakan di kegiatan semakin aksi di SMK Informatika Kota Serang. Jadi bentuk kreativitas, bentuk minat kalian di olahraga, di seni kita tuangkan di dalam satu wadah, yaitu kegiatan semakin aksi. Nah, ini selanjutnya Bapak harap kalian setelah melihat dan mengetahui bagaimana dan apa saja organisasi-organisasi yang ada di SMK Informatika Kota Serang, kemudian apa aja ekskul olahraga maupun seni yang ada di SMK Serang, mudah-mudahan kalian berminat masuk dan ikut ke dalam organisasi tersebut dan ikut masuk ke dalam kegiatan ekstrakurikuler baik olahraga maupun seni. Yang mudah-mudahan untuk kedepannya tahun ini pandemi cepat berakhir sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan maksimal seperti biasanya. Mungkin itu dari Bapak. Mudah-mudahan informasi ini memberikan pencerahan buat semuanya, terutama buat kelas 10. Jadi organisasi-organisasi yang 5 ini kemudian ditambah dengan olahraga dan seni itu bisa meningkatkan kemampuan kalian, meningkatkan bakat kalian khususnya di SMK Informatika Serang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu Ainul Umah Rahmatul Uyuni. Kemudian tempat tanggal lahir yaitu Lampung 22 Mei 1989. Alamat Taman Mutiara Indah, Blok A8 nomor 19 Kaligandu. Kemudian jabatannya Ibu sebagai guru bahasa Inggris di sini. Kemudian pembina PMR juga. Selanjutnya, nah ini kita akan masuk ke materi tentang protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sebelumnya, kalian bisa tonton terlebih dahulu videonya. Apa itu virus corona? Nah, virus corona ini suka jalan-jalan ya kemana-mana.
Kalian tahu virus corona pertama kali ditemukan di mana? Nah, ini virus corona itu menyerang paru-paru ya, terutama disebutnya pneumonia. Nah, ini hal-hal yang sudah biasa kita lakukan semenjak COVID ada di Indonesia. Nah, videonya sudah selesai ya. Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, COVID-19. COVID-19 itu apa sih? Coronavirus disease atau virus corona, yaitu sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Virus corona pertama kali ditemukan itu di daerah Wuhan, China, sekitar akhir 2019 di bulan September. Nah, virus ini menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit seperti flu ya. Tapi flu di sini bisa berakibat fatal seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS yang kita kenal sebagai SARS atau flu burung ya. Nah, proses penyebaran virus corona itu menyebar dari manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Nah, untuk virus corona yang sekarang itu tanpa kita menyentuh orang tersebut itu pasti tertular, yaitu karena kalau untuk sekarang itu virus corona ada berbagai macam varian ya, yaitu yang pertama ada varian Alpha. Varian Alpha itu yang ditemukan di Inggris. Kemudian ada varian Beta, itu kalau varian Beta itu ditemukan di Afrika. Kemudian ada varian Delta. Nah, varian Delta ini banyak terjadi di Indonesia sekarang. Tanpa kita menyentuh, kita berpapasan saja selama 15 menit dengan orang tersebut, itu kita akan tertular. Oleh sebab itu, penggunaan masker sekarang itu harus menggunakan 2 masker. Yang pertama masker medis dan yang kedua masker kain ya, seperti yang sudah kalian ketahui. Nah, selanjutnya yaitu apa sih gejala-gejala COVID-19? Mungkin kalian sudah pada tahu ya, sudah pada paham kalau misalnya di keluarga kalian atau di teman kalian atau di tetangga kalian, kalau sudah ada ciri-ciri yang pertama itu demam tinggi lebih dari 30 derajat, kemudian disertai batuk dan sesak nafas ya. Batuk di sini kebanyakan untuk gejala COVID itu batuk kering ya, batuk kering, kemudian lelah,
cepat lelah, terus tenggorokannya sakit. Nah, kalau dulu kalau belum ada COVID itu kan itu biasanya ada gejala untuk flu ya. Nah, kalau sekarang itu kalau sudah ada sakit tenggorokan, kemudian ada batuk, ada pilek, pilek pun atau flu itu tidak meler seperti orang pada umumnya. Ya. Kemudian kalau yang terparah itu disertai dengan diare dan sakit kepala. Yang pasti itu kalau untuk gejala COVID hilangnya indera penciuman dan perasa kalian. Kalau kalian sudah mulai hilang indera perasa dan penciumannya, nah itu kemudian disertai demam, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan. Nah itu seharusnya kalian sudah bisa memeriksa diri kalian ke tenaga kesehatan, ke puskesmas atau ke klinik ya. Selanjutnya yaitu, nah cara tes untuk mengetahui gejala COVID itu kan sudah banyak ya. Yang pertama kali dilakukan yaitu adanya rapid test ya. Kemudian diganti kembali oleh pemerintah yaitu dengan antigen test. Antigen tes itu yang paling murah ya sekarang sebesar 150.000. Kemudian yang lebih lengkap lagi ada yang namanya swab test. Nah, ini swab ya, swab PCR namanya. Itu biasanya harganya sekitar 900.000. Nah, tandanya apa sih kalau misalnya positif? Kalau positif ya berarti garisnya 2, kalau negatif berarti garisnya 1 ya. Selanjutnya, nah cara pengobatan COVID itu ada banyak ya. Yang pertama, kalau untuk sekarang karena rumah sakit sudah penuh gara-gara melonjaknya angka COVID atau yang positif COVID-19. Nah, disarankan untuk isolasi mandiri kalau memang ringan gejalanya. Kalau memang berat dan sudah ada sesak nafas, berarti itu tandanya harus dilarikan ke rumah sakit. Isolasi mandiri itu minimal 10 hari, kemudian maksimal 14 hari. Walaupun kalian tidak PCR atau tidak antigen tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah mandiri, isolasi mandiri selama 10 hari sampai 14 hari. Yang kedua, memakai masker. Nah, ini wajibkan untuk sekarang memakai masker 2 atau double. Yang pertama masker medis dan yang kedua masker kain. Yang ketiga yaitu menghindari kontak fisik. Nah, yang ini yang namanya jaga jarak ya. Jaga jarak. Kemudian jangan berkerumun juga. Kalau memang tidak ada kepentingan silakan di rumah. Yang selanjutnya itu istirahat di rumah. Jangan, yang tadi sudah Ibu bilang, kalau tidak terlalu penting silahkan tinggal di rumah saja, jangan kemana-mana. Selanjutnya makan makanan bergizi. Makan makanan bergizi ini terutama sayuran ya, kemudian protein, kemudian ada karbohidratnya. Makan apapun yang kalian mau, tapi jangan terlalu banyak makan untuk sekarang kayak bakso, mie dan segala macam yang membuat tenggorokan kalian akhirnya tidak enak gitu. Jadi makan makanan yang bergizi dan sehat, terutama untuk susu. Nah, kalian harus perbanyak minum susu dan vitamin ya. Selanjutnya yaitu minum obat. Nah, yang seperti tadi bilang ada vitamin yang harus kalian minum, yaitu seperti vitamin C, vitamin D, vitamin E ya. Kemudian harus juga kalian sekarang berjemur ya. Berjemur di matahari itu sekitar dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Selanjutnya, jika gejala semakin parah sebaiknya hubungi rumah sakit atau terdekat atau tim medisnya. Selanjutnya, nah, cara pencegahan COVID-19 itu yang pertama ada terapkan social distancing. Nah, yang seperti tadi bilang harus menjaga jarak dari satu teman kalian dengan teman yang lain yaitu sekitar 1 sampai 1,5 meter. Kemudian menggunakan masker, harus rajin cuci tangan ya. Kalau tidak rajin cuci tangan setidaknya kalian pakai
hand sanitizer ya. Kemudian tingkatkan daya tahan tubuh. Nah, seperti yang tadi harus minum dan makan yang bergizi. Selanjutnya, hindari kontak dengan penderita COVID-19. Nah, ini kalian harus tahu kalau memang ada gejala COVID-19, setidaknya kalian harus menghindari kontak dengan penderitanya. Selanjutnya yaitu tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk dan bersin. Nah, ini penting sekali ya. Kalau misalnya kalian sedang batuk atau sedang bersin, itu seharusnya menutup mulut kalian supaya si percikannya itu tidak tidak ke teman kalian gitu. Tutup dengan tisu atau menggunakan masker kalian ya. Selanjutnya yaitu menjaga kebersihan rumah. Nah, kalian harus sering-sering semprot rumah kalian dengan bukan dengan hand sanitizer tapi dengan desinfektan ya. Dengan desinfektan. Nah, selanjutnya yaitu protokol kesehatan COVID di sekolah. Nah, ini sangat penting walaupun kalian online. Kalian harus ketahui beberapa hal yang harus kalian patuhi di sekolah kalau memang kalian ke sekolah untuk mengumpulkan tugas atau sebagainya. Yang pertama itu wajib memakai masker, kemudian social distancing dengan cara bersalaman tidak bersentuhan, kemudian mencuci tangan ketika sampai di sekolah. Nah, di depan sekolah kita itu ada tempat cuci tangan. Nah, kalian sebelum masuk ke sekolah cuci tangan terlebih dahulu, kemudian memakai hand sanitizer. Nah, yang keempat yaitu membawa bekal sendiri. Ini penting karena untuk sekarang tidak jajan di luar terlebih dahulu. Jadi kalian seharusnya membawa bekal sendiri. Yang selanjutnya yaitu ini membawa alat sholat sendiri. Jadi di sekolah disarankan untuk menggunakan alat sholatnya sendiri dan tidak bercampur dengan teman yang lain. Yang keenam yaitu menghindari kerumunan, dan yang terakhir sudah pasti menjaga kesehatan. Kalau memang kurang sehat dan diharuskan ke sekolah, setidaknya kalian izin terlebih dahulu untuk tidak masuk sekolah karena kurang sehat. Mungkin itu saja penjelasan tentang COVID-19. Kalau ada pertanyaan bisa japri ke Ibu ya. Kalian sudah tahu ya nomornya, kalian selalu japri ke Ibu setiap malam untuk menanyakan tugas dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lain waktu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada